Tahukah kamu, Yogyakarta punya cara tersendiri dalam mengelola sampah. Dengan pendekatan desentralisasi, pemerintah kota berfokus pada peran aktif masyarakat dan optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah di TPS 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Mari kita lihat lebih dekat pengelolaan sampah di Kelurahan Brontokusuman, salah satu kelurahan di Kementerian Mergangsan, Kota Yogyakarta. Di Kelurahan Brontokusuman terdapat 6 kampung dan 23 RW, memiliki 18 bank sampah, 23 transporter sampah, dan memiliki 1 tempat pembuangan sampah sementara atau TPS yang berada di Jalan Sisinga Mangaraja. Proses awal dimulai dari rumah tangga. Warga dibiasakan untuk memilah sampah organik dan anorganik. Beberapa program edukasi dan sosialisasi terus dilakukan agar kebiasaan ini menjadi budaya. Sampah organik, selain dibuang ke tempat sampah, sebagian warga memanfaatkannya untuk membuat kompos dengan metode ember tumpuk, lodong sisa dapur losida, menggunakan ekoenzim, maggot, hingga lubang biopori. Sementara itu, sampah anorganik daur ulang dikumpulkan melalui bank sampah, dijual ke pengepul, atau diolah menjadi produk baru. Sedang sampah lainnya akan dibuang ke tempat sampah, diangkut oleh transporter ke tempat pembuangan sampah sementara, dan kemudian diangkut ke TPS 3R untuk diproses selanjutnya. Secara umum, hampir sebagian besar sampah anorganik daur ulang sudah dapat diatasi dengan baik oleh bank sampah. Namun, untuk sebagian sampah organik dan sampah residu harus dibuang ke tempat pembuangan sampah. Jadi kalau bank sampah ini buka setiap apa? Setiap bulan sekali, dan ada yang 2 minggu sekali. Salah satunya contoh bank sampah Datu Sato, dan setiap hari Sabtu. Barang-barang yang diterima di bank sampah apa saja? Ya, barang-barang diterima di bank sampah itu kertas, plastik, kemudian logam, dan ada minyak jelantah. Itu juga laku untuk disetor ke bank sampah. Barang-barang dari bank sampah nanti diapakan? Kita jual ke pengepul, dan setelah itu hasil jualnya itu akan kembali ke nasabah sendiri, nasabah bank sampahnya. Peran transporter di sini sangatlah penting, sebagai pihak yang mengambil sampah warga untuk dipindahkan ke TPS. Sebagian besar transporter menggunakan kendaraan roda 3 untuk mengangkut sampah. Sebagian lagi menggunakan gerobak manual karena kondisi jalan gang yang sempit. Sebagian besar transporter roda 3 mengambil sampah di malam hari, mengambil sampah ke rumah-rumah warga. Sesuai kesepakatan dengan warga, beberapa transporter memilih mangkal di tempat strategis menunggu warga yang datang untuk membuang sampah. Sedangkan penggerobak manual biasanya mengambil sampah dari rumah warga pada siang hari. TPS Sisinga Mangaraja ini menampung sampah Kelurahan Brontokusuman, di mana Kelurahan Brontokusuman ada 23 RW dan juga ada 23 transporter yang melayani warga untuk dibuang ke TPS ini. Untuk TPS di Jalan Sisinga Mangaraja ini hanya untuk sampah di Kelurahan Brontokusuman saja, karena kalau untuk umum kita tidak melayani, dan pembuangan mandiri kita larang untuk datang ke TPS ini. Jadi harus lewat transporter. Harus lewat transporter, ya. Untuk TPS ini buka setiap hari, Pak? TPS ini buka setiap hari, kecuali hari Rabu dan Minggu. Kemudian hari Senin, Selasa, Rabu itu untuk RW 1 sampai RW 12. Kemudian untuk Jumat, Sabtu itu untuk RW 13 sampai RW 23. TPS ini akan diangkut oleh truk dari DLH dan kemudian akan dibawa ke Kranon atau Nitian atau TPA yang lain di wilayah Kota Jakarta. Untuk menjaga kebersihan TPS secara kontinu, setelah TPS kosong, TPS disemprot dengan ekoenzim dan pembunuh bakteri, dan secara periodik dibersihkan dengan bantuan DLH Kota Yogyakarta.
Harapan kami masyarakat semakin menjaga kebersihan lingkungan, mengolah dan memilah sampah mulai dari rumah, tidak membuang sampah di sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga. Bu, minta pendapatnya bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan Ibu, sudah baik atau ada yang masih kurang? Alhamdulillah pengelolaan sampah di lingkungan ini berjalan dengan sangat baik karena ada jadwal pengambilan sampah secara rutin setiap beberapa hari. Kemudian untuk bank sampahnya juga sudah berjalan dengan aktif kembali. Oh ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Bagaimana tanggapannya pengelolaan sampah di tempat Ibu? Alhamdulillah sudah sangat bagus nggih pengelolaannya. Kita jadi sampah-sampah kita tidak menumpuk, kita pilah-pilah, kita setorkan, terus pengelolaan di situ juga beberapa kali mendapatkan juara.